Saya masih ingat tanggal 14 Agustus karena di sini studio musik. Ya. Banyak yang rental di sini, banyak yang jamming di sini. Saya lihat ada potensi-potensi ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ya, kalau ngeband ya gitu kan. Sebetulnya lagu Pancasila itu sendiri tercipta pada saat waktu setahun yang lalu kalau nggak salah lagi rame-ramenya Pancasila mau diubah dengan Trisila atau Dasasila. Waktu itu ya. Ya, rame-ramenya itu. Nama bandnya naon? Nah, Orang kan bingung ya ngejawab. Saya bukan ngalan kalau kapoe jeung band gitu kan. Intinya kita semua anak-anak band gitu kan. Anak-anak band yang suka main musik. Yang geus lah the band lah. Artinya the band teh anu sok band gitu. Itu menang balik siapa pokoknya mah cicing di dia sabulan pokoknya mah. Di karantina semua. Di beres album. Halo kawan-kawan. Halo kawan-kawan. Balik lagi bersama kami di Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Seru. Ragam. Ragam. Masih di konten musik. Konten musik ya. Ngobrol unik dan asik. Nah, kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol sama sama teman-teman anak-anak dari Battle teman-teman dari Fest Battle Fest. Itu kemarin pengalaman yang menarik. Ya. Karena kita podcast di alam bebas. Satu-satunya podcast kita yang gak punya studio yang ngetep. Jadi kesana kemari. Ya. Settingannya pasti beda-beda. Karena kita malum lah. Nah, belum ada modal. Cari suasana baru. Nah, dari itu. Ya. Kita balik lagi ke konten ngobrol unik dan asik ya. Barengan sekarang kemarin komunitas. Sekarang kita bersama anak band. Nah, jadi mereka ini sudah launching single ya. Iya. Ada nanti kita ngobrol. Oke, nanti kita kenalin dulu dong. Iya benar. Udah ada di sini soalnya. Siap. Oke. Kita perkenalkan satu-satu person ya, namanya langsung dan aja. Posisi mungkin ya. Ya. Ini ada The Band. Dari Sukabumi. Boleh. Oke. Kenalin dulu personilnya satu-satu. Silakan. Assalamualaikum teman-teman semua. Ya, waalaikumsalam. Kami dari The Bands. Di sebelah kanan saya. Saya Dizan di gitar. Oke. Dizan gitar. Saya One di vokal sama gitar. Oni vokal sama gitar. Gua sendiri Mega di drum. Mega di drum dan yang terakhir di pojok sana. Dan yang terakhir saya bass. Saya bass. Saya cuma megang bass. Namanya siapa? Niko. Iya. Niko. Kirain namanya bass. Tadi agak kaget gitu kan. Iya. Bikin kaget. Iya. Nah, kita sekarang udah bareng sama anak-anak The Bands. Anak-anak The Bands ya. Gitu ya. Tadi udah perkenalan juga. Nah, sekarang kita langsung ngobrol aja ya. Ya, mungkin kita pengen tahu dulu nih, Lil. Ya. Awal mulanya tuh terbentuknya si The Bands ini kayak gimana gitu? The Band. Apakah ker ngusep gitu tanya, ayo orang nyen band gitu, atau ngobrol di warung kopi gitu tah. Gitu. Gimana tah pertama? Jadi gini, sebenarnya si The Bands ini awal mulanya band Agustusan. Oke, band Agustusan. Ya, band Agustusan. Jadi saat itu saya masih ingat tanggal 14 Agustus karena di sini studio musik. Ya. Banyak yang rental di sini, banyak yang jamming di sini. Saya lihat ada potensi-potensi ini bagus, ini bagus, ini bagus. Akhirnya kita briefing. Ya, kalau ngeband ya gitu kan. Kebetulan waktu itu masa-masa Agustusan gitu kan, masa-masa loba manggung lah gitu kan. Dulu tapi ya. Dulu ya, itu 3 tahun yang lalu. Jadi 14 Festival, Agustus 3 tahun yang lalu ya. Sebelum dengan masih ini ya, masih awal gitu kan. Tapi konsep kita tetap dari awal kita ngeband, si The Bands ini nggak pernah cover lagu orang lain. Jadi pure lagu sendiri gitu. Iya. Kebetulan pas saya kasih materi ke anak-anak waktu itu, mereka pada suka. It's okay, kita bawain lagu kita sendiri. Gedengnya sama berarti yang penting manggung, yang penting suara kita didengar gitu kan. Jadi sejak awal konsep si The Bands ini naik panggung sampai hari ini kita tetap komitmen dengan lagu-lagu kita sendiri. Oke.
Jadi 2018 kurang lebih. 2018 kurang lebih. 2018 Oh. waktu masih sebelum Covid. Sebelum Covid menyerang. Lagi unyu-unyunya lah, lagi main manggung lah. Ya, Gitu. lagi rame-ramenya ya. Berarti personil ini sekarang tuh bukan yang dari awal, bukan ya? Bukan, ini personil ke 17 sekian kayaknya. Iya. Pergantian pemain terus ya. Pergantian pemain. Ini yang paling tua. Oh, oke. Dari awal setia menemani pemain. Oh, berarti dari awal tuh berdua. Berdua. Iya. Tinggal berdua. Oh gitu. Karena kelihatan dari setelan rambutnya juga Sama. Kayaknya senior di band ini gitu. Iya. Iya. Nah, konsep musiknya sendiri kayak gimana nih The Band nih? Boleh. Kebetulan saya dianggap kapten sama teman-teman semua. Karena mungkin saya yang dituakan, karena mungkin konsep lagu banyak dari saya gitu kan. Jadi si The Band ini tiap kita manggung ataupun tiap kita perform di suatu stage ataupun di stasiun radio ataupun dimanapun, pertanyaan yang selalu muncul adalah si The Band ini genrenya apa? Nah, itu. Saya suka bingung untuk menjawabnya, karena pada intinya si The Band ini nggak main genre. Sebetulnya nggak main genre, tapi kita lebih ke main musik gitu loh. Jadi kalau kita ditanya ini genrenya apa, ya terserah lu dah, lu yang nilai dah. Musik gue seperti apa gitu loh. Jadi si The Band ini ada yang bilang The Band adalah bandsnya grunge. Ya. The Band, iya mah band punk gening, gitu kan. Terus kita main lagi, wah ini mah band rock, gitu. Yalah kemana ya lah, gitu kan. Karena pada intinya kita senang dengan semua jenis musik, gitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa diterima sama masyarakat. Dan The Band mah kieu gitu, tuh bisa dikukumahan. Tuh bisa diatur kudu makan lagu ya gitu loh. Kita dibilang idealis, is okay, nggak apa-apa, karena memang ya inilah kami gitu, dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. Itu yang paling penting kan, idealis di suatu band itu harus ada ciri khas. Ciri khas tersendiri. Oh, jadi genre apapun biarkan mereka yang menilai. Mereka yang menilai. Gitu. Dan itu kita buktikan dengan di album kita berbagai macam genre ada. Semua di mix gitu. di satu album ini. Gitu. Rencananya nanti gitu. Kecuali satu. Apa? Dangdut. Dangdut nggak ada. Nggak ada, bukan karena kita fanatik ya, bukan karena kita fanatik sama dangdut, kita bukan nggak suka ya. Bukan nggak suka, tapi kita nggak bisa memainkan. Iya betul. Ya kan pengen saya bikin juga, cuman kehatian dan memang tidak bisa gitu. Bagian kalau suka ya suka, ada suka. Bagian nggak gendangna menurutnya hese. Bagian nggak gendangna hese. Nah, ini kalau untuk basicnya sendiri dari teman-teman band sendiri, influence-nya. Nah, itu. Ada influence misalnya ada band apa, atau misalnya satu tokoh pemusik siapa gitu. Boleh satu-satu mungkin? Boleh. Iya, karena masing-masing beda-beda idola. Nah, itu. Yang pertama dalam negeri dulu ya. Boleh, dalam negeri boleh. Iya. Bang Haji Orama bisa. Iya, terserah. Iya, pemain musik. Iya, pemain musik. Legend. Itu salah satu idola saya juga. Saya idola Rhoma Irama. Benar. Dari kecil, dari SD udah denger lagu Rhoma Irama. Gokil. Sampai film-filmnya juga. Yang Ani tadinya. Begadang 2. Pasti bapak juga suka menonton ya. Suka sih. Betul. Yang kedua kalau dari luar siapa ya? Semuanya hampir semua saya dengerin sih. Dengerin semua. Jadi enggak membeda-bedakan. Enggak, dari Metallica, Sepultura, Kang Wakoben gitu kan, Wasade ada teh. Wakoben gitu. Masing Wasalerea. Dengerin. Pokoknya banyak semuanya dengerin sih dari luar. Itu. Itu aja sih. Yang lain gimana? Apa ya? Influencer Kalau siapa? dari dalam negeri Ridho Roma enggak? Bukan. Siapa ya? Doel Sumbang. Iya, itu jauh-jauh. Iya. Kalau dari Indonesia sih Yanantono ya. Yanantono. Kalau dari luar negerinya mungkin kalau saya lebih ke Starbird kan. Di Starbird. Rocknya. Rocknya ya. Kalau popnya siapa aja boleh. Didengerin berarti ya. Iya, saya suka semua. Kalau Akang gitaris ya? Bun. Oh, Gitaris. Kalau dari luar sih
ke Muse ya. Muse. Oke, Muse. Muse terus kalau dari sininya hampir semua sih. Hampir semua ya. Hampir semua suka ya. Hampir suka didengerin. Paling itu. Sip. Dari vokalis sendiri? Kalau saya sendiri kalau dari dalam negeri Indonesia udah pasti Slank ya. Slank sama Bang Iwan Fals. Karena pada waktu tahun 90-an, waktu itu peta musik Indonesia dikuasai dengan lagu-lagu Melayu. Band-band Malaysia itu sangat merajalela di Indonesia. Sementara band Indonesia sendiri waktu itu seolah-olah tenggelam dengan gelombang si Malaysia, Melayu itu ya. Ketika muncul Slank, saya waktu itu influencer musik saya nggak didengar lagu Indonesia gitu. Karena pada waktu itu memang Melayu KB gitu loh. Galaleong lah gitu kan. Ketika Slank tahun 91 itu mengeluarkan album Susu Teh, tak iya band Indonesia teh aya nih gitu kan. HD ya band gitu kan. Nah, dari situ bermunculan lagi ada Edane, ada Pas Band. Ya untuk influencer Indonesia mungkin itu Slank sama Iwan Fals. Kalau untuk luar negeri saya suka EXO. Saya juga ini ada 4 tokoh di sini. Oh iya. Ini sangat menginspirasi saya gitu. Ada dibikinin ada Mang Eddie Vedder, ada Mang Coben gitu. Mamang Salerea. Ada Mang Chris, ada juga Lance Stanley gitu. Jadi sebetulnya kalau saya lebih condong ke Seattle Sounds gitu. Seattle Sound. Itu cuma kita mix dengan gaya The Bands. Nah. Tetap si The Band kudu khas gitu. Meskipun dari tiap personil punya influence masing-masing, tapi di satu band itu disatukan ya. Inilah The Band gitu kan. Oke. Nah, kita langsung ke single nih. Single yang pertama nih. Kalau boleh tahu menceritakan tentang apa sih? Single pertama itu judulnya Pancasila ya. Pancasila. Sebetulnya itu tadinya mau kita bikin di single keberapa gitu. Karena sebetulnya kita punya lagu jagoan yang lain gitu. Cuman pas waktu itu ada momen 17 Agustus ya. Udahlah kita berdasarkan briefing anak-anak semua. Gimana kalau yang launching pertama tuh Pancasila dulu karena dengan momen 17 Agustus gitu. Sebetulnya lagu Pancasila itu sendiri tercipta pada saat waktu setahun yang lalu kalau nggak salah itu lagi rame-ramenya Pancasila mau diubah dengan Trisila atau Dasasila waktu itu ya. Rame-ramenya itu. Terus saya juga lihat di YouTube, lihat di televisi, banyak anggota dewan, banyak pejabat yang tidak hafal Pancasila. Eleh ke budak SD gitu kan. Budak SD ke nyaho Pancasila teh ya 5 anjing gitu kan. Namun DPR nyaho tak hafal gitu kan. Saya kesana gitu. Benar. Saya sebagai musisi tidak bisa berbuat banyak karena saya bukan dewan, bukan di pemerintahan yang bisa akses ke situ. Satu-satunya yang bisa kita lakuin ya dengan membuat lirik Pancasila. Berarti ini si lagu Pancasila ini berasal dari keresahan ya. Sebetulnya kami tidak rela itu diubah gitu loh. Itu dasar negara kita gitu kan. Kenapa harus diubah gitu? Padahal harusnya tuh ditambahin dengan semangat ya. Dengan semangat dan penjabarannya itu harus benar-benar gitu. Bukan harus dikurangin malah. Ya tadinya memang mungkin dari keresahan keresahan ya kan. Karena si Pancasila itu mau dirubah-rubah katanya. Jadi si The Band ini terinspirasi bikinlah lagu Pancasila. Ya intinya mengajak masyarakat lah untuk lebih mencintai lebih mengamalkan lagi bukti-bukti Pancasila gitu. Itu betul sekali, betul. Keren. Iya benar. Ternyata ya. Kan nasionalis ini. Jarang-jarang loh ada satu band yang istilahnya bikin liriknya itu tentang kenegaraan. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Kan biasanya sok disangka si band eta mah aya maksud ya di sana dengan waktu mau pemilu misalnya partai politik bikin band dengan lirik-lirik yang menjurus ke politik. Kan kadang-kadang gitu. Kita enggak. Saya nggak ngerti politik masalahnya. Makanya ini Pancasila si The Band ini bikin Pancasila karena mengingatkan kita untuk mengamalkan Pancasila. Karena itu kan dasar negara kita. Nah, keren. Ini kan mereka tuh mau launching album juga ya. Kan sekarang baru single ya. Itu rencana ada album juga kan? Sebenarnya kita satu album sudah selesai. Materi sudah ada. Cuman pada saat ini
konon katanya Konon katanya sakitnya album terlaku. Album terlaku. Album terlaku. Jadi percuma dikeluarkan. Jadi percuma gitu. Jadi ini album mau dikemanain gitu loh. Mungkin pada tahun sebelumnya mungkin kita bisa masukin ke major label gitu kan. Kalau sekarang tuh lagi trend in-nya itu lagi single. Jadi mungkin kita kumpulin dari satu single setahun mah jadi album beneran gitu kan. Kita launching tiap bulan satu lagu misalnya. Berarti kalau 12 bulan 1 tahun ya jadilah album. Ya, jadi album. Berarti enggak maksudnya tuh di si album ini tuh di launchingnya tuh satu-satu gitu. Single. Tapi nantinya akan dibuatkan album gitu. Maksudnya produksi CD gitu atau gimana? Wallahu alam. Oh, alam ya. Karena insya Allah. Kita lihat juga perkembangan selanjutnya karena kadang-kadang rencana tidak semulus apa yang kita bayangkan daripada enak di belakang gitu kan, daripada angan-angan melambung tinggi akhirnya ngejret. Step by step lah, one by one lah. Itu sih. Tapi itu rencana mah ada ya. Ada, bikin CD. Pasti gitu. Ada lah. Cuman ya itu teh aja kayaknya. Balik deui ku si eta teh nu ngahalangan teh. Iya betul. Eta teh nu ngahalangan teh. Si virus. Nah, eta itu kan yang mau berkarya, yang mau ngeluarin album semuanya terhalang itu. Iya, sekarang mah digital digital gitu ya. Yang penting kan tetap berkarya. Tetap berkarya, iya itu sih pentingnya. Teu parem teuing lah gitu kan permusikan teh gitu. Nah, terus ada arti tersendiri enggak? Dari apa namanya kata The Band dari sendiri. Nama The Band sendiri. Nama The Band sendiri. Ada maknanya atau misalnya untuk saya pribadi misalnya artinya itu The Band ini. Oke. Gitu. Jadi pada saat kita bikin katakanlah kita udah jadi suatu band ya. Setelah 1 hari kita bikin band, ternyata besoknya tuh udah ada yang nawarin main ya biasalah asal Agustusan lah. Mereka kan tanya, nama bandnya naon? Orang kan bingung ya jawab. Oh, saya bukan ngalan kalau kapoe jeung band lagi gitu kan. Intinya kita semua anak-anak band gitu kan. Anak-anak band yang suka main musik. Yang sebelah The Band lah. Artinya The Band teh anu sok band gitu. Barudak sok band. Tapi ya mah dibikinnya dadakan gitu kan. Simpel sebenarnya simpel. The Band we gitu ya. Oh, The Band we gitu ya. Jadi enggak ada persiapan khusus dari sebelum-sebelumnya misalnya mau bikin nama band nih konsepnya kayak gini, artinya nanti kayak gini, maknanya gini. Enggak, pas begitu saya ajuin, kumaha mun ganten The Band we. Alhamdulillah semua. Bener eta we cenah. Ya udahlah. Bungkus gitu. Jadi lebih gampang untuk dicerna ya. Betul. Benar sih. Lebih gampang untuk diingat. Diingat juga. Easy listening tadi. Makanya bandnya sendiri pakai BEN, bukan pakai A ya. Bukan The Bands gitu. Jadi Sunda gitu. Oke. Terus silakan Jack, mau tanya. Enggak, sok aja. Accident loh. Moal. Sok tadi orang wae. Ya pengalaman manggung nih ya. Kan hari manggung tuh seru kayak Abah Opik ya. Kalau manggung tuh nya lain The Service Jam. Sok gelantungan siapa tamah. Sok gogoleran. The Band sendiri punya ciri khas sendiri nggak kayak gitu maksudnya teh ya misalnya bawa ular ada nggak spontan aja jadi maksudnya lebih ke apa ya kalau band-band lain mungkin vokalisnya nggak megang instrumen ya jadi bisa lompatan bisa ekspresi saya pun kalau misalnya ada sebagian lagu yang saya nggak megang instrumen pasti atraktif lah paling kita itu di panggung itu hiji lah Bad Habit The Band gitu kan vokalisnya tong dilarang ngarokok gitu we. Gitu gua soalnya amun dilarang ngarokok pasti pundung mainnya mau naik panggung gitu. Dedaekeun ya. Mau naekeun. Jadi mau nyanyi mana kadang jadi pohon lirik menurut asli. Aya aturan gitu aja. Berarti tiap panggung teh ngarokok. Kudu ngarokok. Lamun dicarekan turun saya mah. Oh gitu. Wah aing we dah, aing make daek manggil aing atuh gitu. Tapi pernah dicarekan tuh. Pernah. Misalnya di satu acara misalnya katakanlah satu sponsor
rokoknya ini gitu kan. Ternyata yang ngarokoknya beda. Ngarokoknya Ada. Pernah ya. Tapi saya nggak bakal bilang band saya. Iya, maksudnya kan acara rokok. Kita ngerokoknya apa? Ternyata acara rokoknya apa? Oh, ditegur pernah. kah, gitu. Pernah. Pernah, Kita di band sama satu produk gitu. rokok A ya. Sementara saya tidak konsumsi rokok itu gitu. Saya harapan mah ngahargaan we dibakal doang. Tapi kan kebiasaan mah kita punya ini poho gitu. Tapi kumaha ieu poho pak. jadi ngalir aja ada kumaha deui gitu kan, eta resep gitu kan. Tapi kalau ya pas kita bawa band itu ya kita ngantongin lah, kita lihatin rokok di depan kita. Gitu. Tetap kita hargain. Betul. Ya itu kan selera kan. Balik lagi situ. Karena budak musik mah teu bisa diatur sih. Bener. Ya biasana gitu kan, kumaha kayangna gitu kan. Kumaha urang. Kumaha urang sabaraha lagu kadang-kadang kan ya. Gitu kan. Namun waktuna cukup eta ge. Kadang mun teu cukup di medley. Bener. Pasti tak mun latihan pasti gitu. Jadi kadang-kadang apa gitu 3 kali ya. Tapi lamun di panggung kadang-kadang gitu, Jack. Lamun waktuna misalna salah gudi dijikeun. Supaya ame rada panjang lah durasinya. Oke. Terus dari album sendiri, album yang sekarang sudah terbentuk tapi belum dirilis. Ya. Itu menceritakan tentang apa? Album nih. Banyaknya tentang kehidupan sehari-hari. Jadi lagu-lagu yang saya bikin, yang kita ciptakan ini hampir semua tercipta setelah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan pada saat itu. Ya, bukan pada saat ini ya. Pada saat itu. Ya. Yang saat ini ada kan? Ada. Bisa dijelasin dong yang saat ini apa? Contohnya gini. Ada satu lagu di album The Band judulnya Aing Lapar judulnya. Jadi saat lagu itu memang tercipta saat kita memang benar-benar kelaparan. Penting misagala eueuh min naon eueuh keluar hujan gitu kan, motor mogok anjir aing ke dahan naon gitu. Jadilah lagunya gitu. Saking kreatifnya Jack hari anak band mah gitu kan. Nanti boleh dilihat lah lagunya nanti. Ditunggu aja. Siap. Ini yang bikin penasaran teman-teman di rumah ya. Nanti bisa dicek di YouTube-nya. Dicek di YouTube-nya ada nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya The Bands Official TV. The Bands Official TV. Ada 2 single. Ada 2 single. Oh, 2 single. Di YouTube ya, bisa ditonton sama teman-teman di rumah. Gitu. Nah, rencana single berikutnya kapan? Sebetulnya karena materi album sudah kita buat. Ya. Jadi sebetulnya tinggal nunggu waiting list sih sebetulnya. Jadi bulan depan kita rilis lagu ini, tinggal enter gitu kan. Tapi seiring perkembangan waktu yang saya bilang tadi, yang Niko bilang tadi, lagu saat ini adanya Pak cenah gitu kan. Nah, ada 3 malam yang lalu lah ya. Saya iseng-iseng ngegitar, nggak tahu dia rekam gitu. Jadilah sebuah lagu lagi. Hanya yang di waiting list itu kita pending. Pak lagu iyalah launching jang ayeuna. Gitu. Nah, itu insyaallah nanti ke depannya lagu ketiganya kita bikin judulnya tuh Pang PPKM. Pang PPKM. Dan barusan udah saya kontak juga. Kolaborasi sama beberapa vokalis. Ada lihat ternyata. Featuring beberapa vokalis dari band Sukabumi. Siapa aja itu? Rencananya yang tadi datang ke sini tuh Indra INTF ya. Oh, INTF ya. Terus yang kedua saya hubungin semalam Marwan Daskop. Oh, Daskop ya. Mereka alhamdulillah apresiasi dan mau featuring sama The Bands gitu. Satu lagi masih kita rahasiakan. Masih kita hiding. Rahasia. Iya benar. Ditunggu aja. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa menghasilkan lebih baik lagi musik The Band karena tema yang kita usung untuk lagu ketiga ini kritik sosial. Dengan tema komposisi yang sekarang sedang PPKM ini ya, di mana warga sedang benar-benar sekarat gitu kan dengan segala macam aturan pemerintah gitu kan. Susah kan ya. Nah, mudah-mudahan bisa masyarakat bisa mengapresiasi dan mewakili mereka, suara mereka kita wakili gitu. Lewat lagu dari The Band sendiri. Nah, kita kan sekarang memang lagi menghadapi masa-masa sulit ya. Betul. Dari konser kita nggak bisa, dibatasi pergerakan kita gitu kan. Nah, dampaknya sendiri untuk The Band gimana nih? Menanggapi
PPKM inilah sekarang situasi pandemik ini. Berdampak gak sih gitu kan buat anak-anak The Band? Boleh saya jawab? Boleh dong. Boleh. Jadi kami sebetulnya mewakili semua musisi se-Indonesia. Iya. Mungkin kan mereka juga ingin kembali lagi ke masa-masanya. Iya, betul. Ya seperti manggung lah, tour apa. Kumpul-kumpul dan yang gitu. lainnya ya. Jadi sekarang kan kita tetap di rumah, mungkin kita main digital aja gitu kan. Iya. Kita posting di medsos apa mungkin. Oke, itu nggak ngaruh juga sebenarnya. Cuman yang mungkin lah banyak musisi juga menginginkan untuk show langsung, bagaimana gitu kan. Jadi ya mungkin. Nah ini eta. Sulit ya. Ada dari sananya ada mungkin. Mungkin ada. Tapi nggak nyampe ya. Iya. Bisa jadi kan. Bocor. Bocor data yang kemarin. Iya. Jadi benar-benar terdampak ya untuk sangat teman-teman. Susah nyari event ya. Ya. Karena kan yang anak-anak band ini naon deui gitu kan. Iya. Ngeband gitu kan. Sangat sekali dampaknya. Iya. Saya punya rental studio biasanya satu hari ada beberapa band. Sekarang mah seminggu sekali ge biheung. Karena memang gak ada event mungkin ya. Jadi mereka juga latihannya naon atau manggung mah mungkin. Iya. Saya juga punya usaha alat-alat musik. Jual alat-alat musik juga. Kadang sehari keluar 2, 3, 4 gitu kan. Sekarang mah seminggu hiji ge alhamdulillah. Yang penting ada lah ya. Ya makanya untuk menyikapi ini anak-anak The Band semua. Ya. Sebulan ke belakang itu saya lock di sini. Oh iya. Temenang balik siapa pokoknya mah cicing di dia sebulan pokoknya mah. Di karantina semua. Di KBS album. Jadi langsung puas 1 bulan itu nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Fokus dulu. Kudu cicing di dia pokoknya mah. Beresan lah. Gitu mah beres-beres. Benar sih. Lamun kemah boga hadi. Kadang-kadang gitu kan ngeband teh. Geus aya misalnya orang rencana teh kieu. Waktu kadang-kadang ogah. Jadi akhirnya ibu negara datang ke sini nih oke suaminya. Jadi aman ya. Aman. Jadi Kapoldana diajakan sekalian. Jadi ente aya di pemancingan, ayana di studio. Kabukti gitu maksudnya. Kabuktian ya gitu. Kalau keur nyawa gitar gitu kan ente nyawa pancingan gitu. Nah, ini saya salut sama Pak Kades nih. Drama saya. Oh, ternyata karena dia selalu jadi Pak Kades hero buat The Band. Di saat The Band lagi tepuk, di saat The Band lagi ditinggalkan sama personel yang lama. Dia selalu datang dengan senyuman manisnya gitu. Siap kapten, bantu kapten. Dan dua aktif nama gitu kan. Dengan adanya Mega, ini juga anak hilang sebenarnya. Wah, hilang. Ketemu lagi di medsos? Enggak. Dulu kita kehilangan gitaris. Dia lagi sakit. Kita nggak ada gitaris. Sempat The Band mau dibubarin karena saya nggak punya gitaris gitu kan. Ya datanglah dia. Kucuk gitu kan. Pahlawan. Pahlawan juga. Setelah beberapa panggung dia ngisi, akhirnya hilang dengan sendirinya. Go need to win. Entah kemana, padahal naikin ilmu cenah. Ternyata. Sebetulnya nyampe dilema juga. Tadinya mau solo karir. Tapi saya nggak bagus tapi. Jadi solo karir. Nggak cocok kan? Kalau mau katakan balik ke band. Kirain mau jadi boy band gitu. Soalnya emang rambutnya udah mendukung. Boy band. Bagus itu. Nah, iya kalau boleh tahu nih selain ngeband ada aktivitas misalnya yang memang sebagai pekerja di suatu perusahaan atau bekerja di tempat lain. Ya selain ngeband itu ada pekerjaan utama nggak? Pekerjaan utama gitu. Sebetulnya nggak ada deh anak-anak, cuman ini aja nih. Dia aktif di desa ya, aktif di desa karena mungkin sebagai perangkat desa, makanya saya bilang Pak Kades ke dia. Sebagai perangkat desa. Bukan bukan Pak Kades sesungguhnya. Tapi saya tetap bilang dia Pak Kades aja. Karena dia memang mengelola desa gitu. Sebenarnya kebagian gitu. Efeknya pasti tanyakan teh, da amat selain asup warga saya. Anggap teh kebagian. Tari nama geus di deketan gitu. Karena beda desa. Beda desa. Bagian ngurusin bantuan ya. Ya, makanya saya senang dengan atas single PPKM ini kan. Di antaranya tuh kritik itu nggak terkutip. Tapi ada terima kasihnya juga sama pemerintah.
PPKM. Jadi istilahnya terinspirasi, wah enak juga nih bikin lagu PPKM. Apalagi dengan saat-saat seperti ini kan ya. Ya udah. Jadi nggak harus negatif tapi pandangan tentang PPKM itu gitu kan. Kita kritik boleh tapi kita nggak terlalu transparan lah istilahnya ya. Kritik boleh dan saran lah. Dengan bahasa yang halus dan benar. Betul. Jangan sampai menghina ya. Dan tidak memojokkan sesuatu. lagi, kan? Tidak memojokkan sesuatu partai ataupun sesuatu instansi. Nggak ada unsur hina menghina di lagu-lagu kita. Cuman menyuarakan hati kita sebagai rakyat aja dengan suasana sekarang. Gitu. Kalau menghina biasanya langsung di ini peka kan sekarang mah ada sedikit-sedikit yang agak nyentil langsung dihilangkan. Maksudnya dihilangkan itu diingatkan, Jack, nggak dihilangkan. Mural oke dihilangkan. Mural. Ini mau kasih tanggapan gitu. Kayaknya malu-malu nih kita di sini ya. Oke. Terus harapannya nih ke depannya ini. Oke. Atau misalnya mau selain album yang akan nanti dikeluarin rencana ke depan nih mau ngapain atau misalnya pengen manggung di suatu acara apa gitu. Ya. Ada nggak? Ada nggak harapan gitu pengen manggung di mana? Pasti. Nah, pasti setiap musisi impiannya sama lah ya. Hampir semua musisi impiannya punya album, punya studio, punya band tour lah. Pasti semua musisi impiannya sama seperti itu. Jadi kita tidak menapik, tapi dengan kondisi seperti ini ya mau gimana lagi. Nah, benar. Ya udahlah, kita di studio aja lah. Yang penting kita tetap main musik, yang penting kita tetap nge-band gitu kan. Yang penting tetap si The Band aya kegiatan lah. Tetap berkarya. Di sela-sela pekerjaan paruh bayanya gitu kan. Paruh baya. Dan juga ini udah berkeluarga semua berarti. Sudah belum? Ada yang masih belum berkeluarga ada? Udah. Oh, udah semua. Berarti aman ya. Ragu. Ada yang udah pernah, ada yang masih, ada yang mau. Oh, gitu. Ini Duda ini. Kok agak ragu-ragu ya? Enggak, Duda juga udah ada yang punya. Enggak Duda juga tapi aku juga bujangan. Bujangan kedua. Ada bujangan pertama dan kedua. Ada. Oke. Mungkin terakhir Lil. Ya. Harapan ke depan ya? Harapannya sendiri. Harapannya buat The Band gitu kan. Buat The Band, buat musik khususnya di Indonesia. Harapannya ke depan gimana? Bung Niko. Mungkin dari masing-masing. Untuk harapan kita sih nggak muluk-muluk ya. Pengen harapan album laku terjual sekian juta kopi enggak sih, enggak sampai situ. Harapan kita mah cuman pengen lebih didengar dengan halayak luas gitu musik kita itu. Biar ya bisa didengerin aja sama semuanya gitu, lagu-lagu kita, musik kita gitu. Dan bisa menunjukkan inilah kita gitu. Gitu aja sih. Dari Pak Kades. Pak Kades. Amin. Kalau dari saya sih intinya satu komitmen ya. Yang keduanya ini paling penting di band. Gak ganti-ganti personil. Itu aja. Ya. Karena kan kalau ganti personil kadang berubah lagi suasananya ya. Berubah suasana. Feel-nya beda lagi gitu. Itu aja mungkin. Ya. Untuk ganti-ganti cina personil. Kalau saya sih lebih solid, lebih kekeluargaannya gitu kan ya. Terus segitu aja sih. Terus segitu aja sih. Irit. Ya sebenarnya di The Band sendiri lebih mengutamakan kekeluargaan. Di The Bands-nya sendiri, di OMS-nya sendiri gitu kan. Kita lebih mengedepankan kekeluargaannya daripada kepentingan lain yang berbau bisnis, yang berbau apapun gitu kan. Karena dengan kekeluargaan yang benar-benar solid, itu akan terbentuk suatu chemistry. Nah, yang susah itu kan chemistry di suatu band itu. Jadi pada intinya The Bands itu nggak butuh pemain-pemain yang jago. Gitu. The Bands itu nggak butuh pemain-pemain yang hebat skillnya. Tapi The Band itu butuh orang yang memang benar-benar punya komitmen dan sekian lah buat saya gitu. Yang penting saya bisa dibawa ngeband tuh gitu. Percuma jago kita bisa dibawa ngeband lah gitu kan. Jadi lebih ke kekompakan yang kita bina gitu. Harapan kedepannya ya buat pemerintah cepat pulih lah. Kasihan musisi, kasihan pelaku seni yang menggantungkan hidupnya memang di situ. Banyak lah
tukang sound system yang nggak ada kerjaan lagi, akhirnya ngamen di jalan, akhirnya jadi. Nah itu pun dibatasi juga dengan pemerintah dengan PPKM dan sebagainya, akhirnya nggak bisa makan. Ya itulah terjadinya yang saya bilang tadi, single yang akan kita launching itu. Intinya kembalikan lagi lah bakul kami gitu loh. Itulah yang saya pengen. Tolong balikan lagi bakul kami, karena bakul kami di situ, karena kami tidak bisa mencari nafkah di luar apa yang kami bisa. Gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, dan saya setuju dengan Niko tadi. The Bands itu nggak muluk-muluk pengen dikenal dengan sensasi dan sebagainya, tapi The Bands itu pengen dikenal dengan karyanya, gitu, dengan misi visi musiknya yang mengajak masyarakat untuk berbuat baik, untuk berbuat lebih Pancasilais, untuk berbuat lebih peka lagi terhadap teman-teman kita, terhadap saudara kita. Gitu aja sih sebenarnya, karena banyak kan lagu-lagu The Band itu temanya sosial gitu loh, tentang kesenian sosial, tentang angan-angan warga atau masyarakat yang mungkin nggak didengar gitu, karena mereka tidak punya media untuk menyampaikannya. Yang mudah-mudahan dengan kami bermusik ini bisa menjembatani inspirasi mereka, suara mereka kita teriakan gitu kan. Walaupun orang akhirnya dicaci maki, oke, nggak masalah, itu resiko kita. Konsekuensinya ya. Pro kontra pasti ada lah gitu kan. Mau suka mau enggak, yang penting kita berkarya. Intinya itu ya. Betul. Keren banget. Jadi mereka nggak muluk-muluk, intinya pengen bikin sensasi atau apa, yang penting karya mereka diterima. Nah itu diterima oleh masyarakat dan didengar juga ya. Mudah-mudahan bisa didengar. Iya, mudah-mudahan nyampe gitu ke telinga dia. Telinga mereka lah yang peka terhadap musik gitu kan. Karena memang di Sukabumi sendiri potensi sekali, Jack. Band-band banyak sekali band-band yang berpotensi. Salah satunya The Band ini. Kita harus mendukung lah karya-karya anak bangsa, terutama dari Sukabumi sendiri ya. Karena kan kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa mengapresiasi mereka gitu kan. Ya minimal mengapresiasi dengan nonton atau misalkan kan di video di YouTube ya. Di YouTube di-subscribe. Ya, di-subscribe atau misalnya gitu. di-share, dikasih tahu teman-teman. Ya jangan lupa ya untuk melihat karya-karya kami di The Bands Official TV dibuka aja. Saya tunggu komennya, saya tunggu saran-sarannya yang membangun untuk kami supaya lebih baik lagi. Karya kami lebih baik lagi seperti apa yang kalian mau gitu kan. Kritik dan saran diterima ya. Sangat diterima, sangat. Sekali. Dan kita juga mau doain supaya The Band ini sukses ya. Amin. Dan kita tunggu album yang nanti akan rilis ya. Dan mudah-mudahan teman-teman The Band juga sehat-sehat selalu ya, lancar itu selalu. Yang penting. Rezekinya juga lancar ya. Amin. Sekarang kita menghadapi masa-masa sulit intinya gitu kan, dan juga semoga pandemi ini segera berakhir ya. Dan juga kita mau turut berbelasungkawa. Ada satu musisi yang sangat berpengaruh dari scene underground ya. Terutama musik metal sendiri ya. Kita kehilangan satu sosok gitaris Burger Kill, Bapak Eben ya. Aristanto meninggal dunia kemarin ya, pada tanggal 3 ya. Nah, semoga jadi kita kehilangan satu sosok yang paling penting di dunia musik Indonesia ya. Paling berpengaruh terhadap band-band gitu di ini. Kita mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga almarhum diterima di sisi Allah dan husnul khotimah. Amin. Gitu kan. Kita sangat kehilangan. Iya, betul sekali. Kehilangan suatu gitaris terbaik di Indonesia ya. Yang beliau ikon lah, ikon. Pasti teman-teman juga tahu kan ya. Pak Eben seperti apa gitu kan ya. Tapi karya-karyanya tetap kita akan banyak yang menginspirasi. Kenang ya, terus karya-karya yang luar biasa. Nah, mantap. Oke. Kita mau ucapin terima kasih buat teman-teman The Bands. Nanti kalau misalnya mau rilis album atau misalnya ada yang mau diinfokan lagi ya, bisa datang lagi ke podcast kita ya. Siap teman-teman ya. Pokoknya sukses selalu buat teman-teman The Bands. Dan ini One Music Studio ya. Kalau misalkan kalian ini bisa dirental kan? Bisa. Kalau misalkan kalian mau kawan-kawan pengen
latihan band, nyari studio band. musik. Nyari studio musik. Nah, di sini khususnya di arah jalan ke Gualpara ya. Daerah Sukaraja. Daerah Sukaraja. Bukan. Iya dong. Iya, Sukaraja. Sukaraja. Oh iya. Sukaraja dong. Oh, siap. Nanti bisa masuk belok ke luhur. Iya. Ke Gualpara. Maksudnya kelurahan sama kecamatan Sukaraja. Oh, kelurahan kecamatan. Bisa nyampe. Makanya saya dia nggak kebagian sama dia karena sama Sukaraja. Beda. Nggak bisa ya, tetap aja. Pokoknya tetap bisa, cenah dah. Lain warga saya. Kecuali pindah heula ya. Atau ada ini apa Instagram The Bands ada? Ada ya? Ada. Apa itu Instagram The Bands? Nanti bisa dicantumkan ya. Boleh. Ya. Nah, bisa teman-teman di rumah mau follow kegiatan dari The Band, silakan nanti follow Instagramnya atau bisa di Facebook juga ada mungkin? Ada. Atau misalnya kalian penasaran pengen tahu tentang The Bands, bisa langsung datang ke One Studio ya. Di sini ya di Jalan Gualpara, depan Setiabudi Estate ya. Nah, depan Setiabudi Estate. Yang mau latihan band, yang mau kumpul, yang mau recording juga dan juga video klip kita layanin. Video klip dan juga jual beli alat musik ya, sama gitar ya. Gitar ya. Nah, bisa datang ke sini. Lengkap pokoknya di rumah. Lengkap pokoknya. Datang aja langsung ke sini ya. Oke. Kita mau pamit ya. Sebelumnya jangan lupa tonton terus video-video kita ya, jangan lupa di like, subscribe, komen, di share juga. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sami-sami. Makasih buat podcast One yang udah datang ke sini. Ya, sama-sama. Support sama kita, sama The Band, sama Wamis juga. Atau nun. Kita saling support ya. Kita saling support. Mudah-mudahan teman-teman di sini sukses selalu. Amin. Oke. Kita mau pamit ya, Jack. Mungkin videonya sampai di sini ya. Sampai di sini aja ya. Gua Jack, gua Holil dan The Band. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Terima kasih.